Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Ramadana. Saya merupakan salah satu konsultan hukum dari Jayabaya Law Firm. Di sini saya akan menyampaikan laporan due diligence mengenai PT Langgeng Sentosa. Oke, langsung saja. Mengenai LDD ini, kita Jayabaya Law Firm telah melakukan perjanjian non-disclosure agreement dengan PT Langgeng Sentosa. Jadi, data-data yang bersifat rahasia kita tidak bisa menyebarkan ke khalayak publik. Kemudian sesuai dengan nomor surat pemberitahuan 033 Jayabaya 3 2021, terdapat beberapa poin. Yang pertama, tujuan LDD. Jadi, PT Trisakti Cipta Nusantara yang telah berpartner dengan kita ingin melakukan investasi terhadap PT Langgeng Sentosa. Jadi, PT Trisakti ingin mengetahui seberapa keamanan dan kesehatan PT Langgeng Sentosa menurut hukum. Kemudian, waktu dari pelaksanaan LDD tersebut adalah 22 Maret 2021 hingga 26 Maret 2021. Kemudian LDD bertempat di PT Langgeng Sentosa di Villa Bukit Mas nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, dari laporan LDD tersebut terlampir pada surat laporan LDD nomor 02 LDD Jayabaya 2021. Langsung saja memasuki laporan LDD. Poin pertama, PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Jadi, Akta Notaris ini terdapat beberapa perubahan mengenai anggaran dasar dan permodalan di mana terlampir sesuai dengan laporan LDD. Kemudian memasuki aspek korporasi. Jadi, akta pendirian dan perubahannya. Sesuai dengan anggaran dasar, nama perusahaan PT Langgeng Sentosa. Maksud dan tujuan dari perusahaan adalah bergerak di bidang konstruksi. Kemudian mengenai permodalan, sesuai dengan perubahan anggaran dasar terakhir Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018. Kemudian struktur pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar PT Langgeng Sentosa pasal 7 dan data perusahaan serta RUU PS terakhir tahun 2020. Kemudian poin terakhir, susunan direksi dan komisaris. Semua identitas terkait direksi dan komisaris telah terkonfirmasi dan sama sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Kemudian mengenai izin penanaman modal. Bahwa mengenai izin penanaman modal, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4, adalah benar dan sesuai dengan akta pendirian PT dan perubahannya. Kemudian mengenai izin usaha, tidak ditemukan mengenai permasalahan hukum, jadi mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Kemudian patuh dan rutin membayar pajak dengan SPT dalam kurung NOP 35.15.120.033.011 strip 2222.2 dan SPPT NOP 35.15.120.033.011.333.3. Kemudian mengenai izin ketenaga kerjaan, PT Langgeng Sentosa tidak terdapat masalah. Jadi semua izin ketenaga kerjaan itu sesuai dengan hukum ya. Kemudian pada poin nomor 2, SHGB. 2 SHGB dengan nomor HGB nomor 320 strip 322 garing Laka Santri Surabaya dan HGB nomor 325 strip 328 garing Semolawaru Surabaya atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar asli dan telah terdaftar secara resmi di kantor Badan Pertanahan Nasional di mana masing-masing SHGB tersebut bertempat, yaitu adalah Surabaya dan BPN Mojokerto. Kemudian mengenai aset bergerak, PT Langgeng Sentosa itu memiliki berupa 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane,
2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Jadi semua itu telah terdaftar atas nama PT Langgeng Sentosa. Kemudian terkait kondisi kelayakan adalah semua dari kendaraan atau aset bergerak milik PT Langgeng Sentosa itu layak pakai. Cuma ada satu truk yang sedang berada di bengkel, dump truck, itu dikarenakan ada kendala mesin. Kemudian bahwa PT Langgeng Sentosa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya. Jadi asuransi berdasarkan suatu paket polis yang berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup, yang dimana menurut manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Mengenai masalah hutang piutang, jadi saya tidak menemukan adanya permasalahan hutang piutang ya dari PT Langgeng Sentosa. Nah, jadi mengenai permasalahan-permasalahan atau perkara yang pernah dialami oleh PT Langgeng Sentosa, bahwa setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Negeri Surabaya, tempatnya di Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa kami telah menemukan mengenai permasalahan PHK ya pada tahun 2020 karena PT Langgeng Sentosa terpaksa melakukan PHK dikarenakan akibat jadi seperti kita tahu pandemi dari COVID-19, tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing Perdata Khusus PHI garing 2020 garing PN Surabaya. Jadi saya rasa permasalahan ini tidak akan menimbulkan masalah di akhir nanti, soalnya PT Langgeng Sentosa telah melaksanakan segala tuntutan dari serikat buruh. Jadi saya rasa tidak ada masalah mengenai perkara-perkara yang telah terjadi dalam PT Langgeng Sentosa. Baik, mengenai lebih lengkapnya, tadi seperti kita tahu bahwa laporan telah terlampir dalam LDD 02 garing LDD Jayabaya garing 2021 yang akan disampaikan kepada PT Trisakti Cipta Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.